Bab 15 Permisi. Apa hubungan Anda dengan Wang Zheng? Murong Qianyu segera pulih dari rasa malu karena ditolak. Mereka berdua memilah buku-buku bersama-sama. Meng Yu tidak khawatir Murong Qianyu akan menyembunyikan uang itu. Gadis ini sangat pemilih dan berasal dari keluarga kaya. Meskipun dia membutuhkan investasi untuk memulai bisnisnya sendiri, dia tidak akan pernah mencuri. Penanda uang kertas terakhir disortir. Berjumlah total 180 yuan. Setara dengan 180 miliar dolar Namibia. Ini tentu saja jumlah uang yang besar. Dan ini adalah uang tunai sungguhan. Murong Qianyu tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa pelan. Melihat Meng Yu menatapnya dengan tatapan aneh, dia dengan cepat menjelaskan. Saya hanya bertanya-tanya. Jika penghuni gedung ini tahu Anda menaruh begitu banyak uang di kamar Anda, apakah mereka akan menyesalinya dan menangis dengan sedih? Meng Yu melipat uang 180 yuan menjadi 2 dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Saya rasa mereka tidak ingin tahu kebenarannya. Sungguh melelahkan jika hidup terlalu jelas. Setelah mengatakan ini, dia menatap Murong Qianyu dengan penuh arti. Memang jarang sekali orang yang bodoh. Murong Qianyu tersenyum seperti bunga. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Meng Yu mengangkat alisnya, berjalan mantap ke pintu depan, dan melihat pengunjung di luar melalui lubang intip. Dia ternyata adalah seorang wanita cantik jelita dengan tubuh seksi, pakaian keren, dan rambut pirang bergelombang besar, yang menarik perhatian semua orang. Dia berdiri di tangga berdebu dan berbicara di telepon, yang tampaknya tidak pada tempatnya di lingkungan itu. Apa itu? Apa itu? Tidak mungkin. Tuan, dia baru saja mendapat sistem dan menjadi kaya dalam sehari. Tapi sekarang dia sudah menjadi sasaran wanita jahat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membuka Zihu dan memposting. Apa yang harus saya lakukan bila ada wanita cantik berambut panjang bergelombang menghalangi pintu? Menunggu daring. Ini sangat mendesak. Tepat ketika Meng Yu sedikit panik, Murong Qianyu datang sambil membawa ponsel berwarna merah muda dan putih. Wakil Presiden Bang Nanhang menelepon Anda. Seorang wanita cantik, apakah Anda ingin menjawabnya? Ya, Meng Yu tampak sedikit aneh dan mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Murong Qianyu. Benarkah Presiden Bang Nanhang sedang mencarinya? Meng Yu merasa sedikit linglung. Bagaimana mungkin dia, seorang pekerja upahan dengan tabungan kurang dari 100.000 yuan, menerima telepon dari Wakil Presiden Bang Nanhang? Tetapi dia segera menyadari bahwa dunia telah berubah. Di bawah sistem moneter global yang baru, 10.000 yuan cukup untuk mengakuisisi seluruh perusahaan Pingguo. Kemiskinan yang membuatnya tidak mampu membeli rumah telah sepenuhnya menjadi masa lalu. Dia sekarang lebih kaya daripada orang terkaya di dunia. Dan semua uangnya ada dalam bentuk deposito giro. Tampaknya biasa baginya dikunjungi oleh Wakil Presiden Bang Nanhang. Jadi, semua panggilan penipuan yang ditolaknya dari Presiden Bang Xiaoguo dan Presiden Bang Gongxiang, semuanya nyata. Ketika Meng Yu memikirkan hal ini, sambil memegang ponsel Murong Qianyu di tangannya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Heh, kawan. Murong Qianyu melengkungkan bibirnya, berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Halo, apakah ini Tuan Meng? Saya sudah di depan pintu Anda. Karena saya sudah naik ke lantai 8. Bisakah Anda membuka pintu dan memberi saya segelas air? Tolong, suara wanita yang sangat manis keluar dari telepon, seperti sepotong coklat putih, yang membuat hatinya terasa mati rasa. Meng Yu membuka pintu dan seketika aroma harum pun tercium di sekujur tubuhnya. Kaya namun tidak berminyak, menawan namun tidak vulgar. Inilah wewangian terbaik. Dia mengangguk sedikit. Silakan masuk. Si cantik berambut bergelombang menatap wajah muda Meng Yu dengan heran. Walaupun dia telah membaca informasinya, ketika dia benar-benar bertemu Meng Yu secara langsung, dia masih terkejut dengan kemudahan dan ketampanannya. Hati yang telah lama terdiam, tiba-tiba bergetar, dan senyum di wajahnya pun semakin menawan. Terima kasih, Tuan Meng, karena telah menerima saya. Anda sangat rendah hati dan misterius. Sungguh sulit untuk bertemu dengan Anda.
Si cantik bergelombang berjalan memasuki aula kamar dengan langkah teratai, dan Meng Yu menutup pintu. Meng Yu tersenyum tanpa berkata apa-apa dan pergi ke dapur untuk menyiapkan teh untuk para tamu. Si cantik berambut bergelombang itu segera melirik perabotan di lorong dan berhenti sejenak di pintu kamar tidur yang tertutup. Samar-samar dia mendengar suara gemerisik seseorang sedang berpakaian dari dalam dan ekspresinya sedikit berubah. Suara ini, mungkinkah hubungan antara Murong Qianyu dan Tuan Meng sudah berkembang sampai ke titik itu? Tuan Meng, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah wakil presiden kantor pusat Bank Nanhang. Nama keluarga saya adalah Wang dan nama pemberian saya adalah Ling Yue, yang merupakan huruf Yue yang melambangkan mutiara ajaib. Wang Ling Yue mengambil cangkir teh dengan kedua tangan. Nama belakang Wang. Meng Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Maaf, apa hubunganmu dengan Wang Zheng?" Xiao Zheng adalah putra dari kakak laki-laki tertua saya, dan dia adalah keponakan saya. Namun, karena saya lahir saat ibu saya sudah setengah baya, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Xiao Zheng. Wang Ling Yue sengaja menjelaskan secara rinci. Dia tidak ingin menjadi lebih tua dari pria muda dan tampan di depannya tanpa alasan. Meng Yu tampak sedikit aneh. Dengan kata lain, kamu adalah bibi Wang Zheng. Pada saat ini, sebuah ide berani muncul di benaknya. Jika Meng Yu dan Wang Ling Yue bersama, bukankah Wang Zheng yang muda, menjanjikan, tinggi, kaya dan tampan harus memanggilnya kakak ipar? Sangat menarik untuk memikirkan tentang dia. Ya, benar. Namun, aku hanya 3 tahun lebih tua darinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah senioritas. Wang Ling Yue mengingatkan. Pada keluarga bangsawan kuno, hubungan semacam ini dengan perbedaan usia yang aneh masih sangat umum. Wang Ling Yue duduk di sofa tua, mengipasi pipinya yang memerah dengan tangannya. Keringat menetes dari tubuhnya. Tuan Meng, saya merasa sangat panas. Sambil berbicara, dia melepas mantelnya dan membuka kancing di kerah kemejanya. Meng Yu tersenyum sedikit. Dia naik ke 8 lantai dengan satu tarikan napas dan minum teh hangat. Akan menjadi suatu keajaiban jika tehnya tidak panas.